Saya mau langsung saja. Terima kasih Pak Gede, Pak sudah mengundang dan juga Pak Moderator Pak Agus. Saya ingin langsung saja untuk menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya tadi sudah dibahas secara lengkap oleh pembicara sebelumnya, termasuk tadi oleh Pak Agus dalam pengantarnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus di awal bahwa salah satu KPI untuk pembangunan ibu kota negara adalah untuk mengarahkan kepada penggunaan 100% energi terbarukan untuk kebutuhan energi di ibu kota Nusantara. Dan ini juga sejalan dengan amanat untuk bisa mewujudkan net zero emission untuk IKN sampai tahun 2045. Jadi ini adalah masih dalam periode jangka panjang targetnya. Bagian yang juga menjadi perhatian adalah bahwa IKN ini nantinya tidak hanya menjadi pusat administrasi, tapi juga pusat ekonomi, sehingga kalau energinya nanti akan dikembangkan dengan menggunakan EBT, maka pasti akan diurusi juga siapa yang nanti akan menggunakan dari sisi konsumen. Ini tadi sudah disampaikan. Nah, ini adalah bagian dari sumber bagaimana kita bisa mewujudkan IKN sebagai kota yang kompak, efisien, dan sirkular dengan energi utama yang berasal dari solar PV, baik dari solar farm maupun dari rooftop, dan juga nanti ada yang basisnya, yang sumber sekundernya yang berasal dari jalan dan sumber yang lain. Solar PV di jalan dan yang lain. Dan bagian dari pembangunan energi itu merupakan salah satu juga yang nanti diintegrasikan dalam pengembangan konsep kota cerdas. Jadi bagaimana penggunaan energi ini akan responsif dan juga akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan, memanfaatkannya secara cerdas, termasuk juga dalam layanan publik dan juga untuk dari segi penyediaannya. Berdasarkan rencana induk, sebenarnya untuk jaringan infrastruktur energinya nanti diharapkan ada produksi listrik dan juga gas hidrogen hijau. Terakhir tadi sudah disampaikan akan diblended dengan gas bumi sebagai untuk penyediaan gas untuk konsumsi untuk rumah tangga utamanya dan juga untuk industri. Selain itu juga akan ada penerapan dari smart grid dan juga untuk mungkin di beberapa wilayah di tahap awal ini sudah akan disiapkan jaringan infrastrukturnya yang akan nanti menjadi katalis transisi dari energi yang basisnya fosil ke energi terbarukan. Dan dari sisi permintaan tentu harapannya nanti tidak saja bertumpu kepada jumlah penduduk ibu kota Nusantara, tapi juga seluruh penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Karena apabila mengandalkan penduduk di ibu kota Nusantara tidak cukup untuk bisa mengkreasi, menyediakan konsumen yang cukup, apalagi untuk jenis energi terbarukan. Bagian yang juga akan dikembangkan dari sisi permintaannya adalah pengembangan dari super hub ekonomi di IKN yang harapannya nanti akan meningkatkan daya beli di Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya PDB per kapitanya terus meningkat dan tetap bertahan setara dengan negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Harapannya ini juga menjadi salah satu pengungkit dari sisi permintaan untuk penggunaan energi baru terbarukan. Dan IKN juga diharapkan menjadi lighthouse untuk kawasan Indonesia Timur untuk melakukan hal yang sama. Dan ini bisa di-trigger dengan visi sebagai salah satu penggerak integrasi ekonomi domestik
menggabungkan terutama menarik dari rantai domestik yang ada di kawasan timur Indonesia, dan saat yang sama memperkenalkan, menginspirasi kawasan-kawasan sekitarnya dengan praktek-praktek yang baik yang sudah ada secara global seperti praktek penggunaan EBT. Kerjasama 3 kota juga salah satunya akan menjadi pemampu bagaimana untuk sustainable green and advanced teknologi bisa digunakan, terutama melihat kesiapan dari Samarinda misalnya yang cukup adaptif terhadap kemajuan teknologi, terutama untuk pertambangan, dan mungkin di Kalimantan Timur sendiri ini kedepannya juga akan semakin meningkat untuk hilirisasi dari pertambangan, dan harapannya ini juga akan berkontribusi menyediakan bahan baku untuk energi alternatif, terutama dari terbarukan. Untuk dari segi pasarnya sendiri yang akan dikembangkan, yang nanti berkaitan dengan penyediaan energi dan teknologinya adalah berkaitan dengan pengembangan industri berbasis listrik untuk kendaraan roda 2 dan untuk manufaktur solar PV, meskipun mungkin di awal ini akan fokus di perakitan terlebih dahulu. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan gasifikasi batu bara di samping untuk mengembangkan bahan bakar sintetis jenis yang lain. Dan bagian yang apabila ini dikembangkan adalah klaster-klasternya nanti akan dikerjasamakan, tidak saja berfokus kerjasama 3 kota antara Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan, tapi juga dengan PPU dan juga wilayah lain di Kalimantan. Dan tentu kalau ini ada industri masa depan berbasis energi terbarukan, ini juga akan mungkin menjadi salah satu bagian peluang bagaimana kita bisa mempercepat penyediaan energi terbarukan untuk kawasan IKN. Ini adalah tahapannya, dan untuk target sebenarnya untuk net zero ini akan dicapai baru tahun 2045. Jadi ada proses transisi yang perlu dikelola untuk bisa mengarahkan konsumsi, terutama melihat dari bagaimana biaya pembangkitan yang nanti ujungnya akan hadir dalam bentuk tarif yang tarif di tingkat konsumen ini bisa dibuat lebih kompetitif sehingga konsumen cenderung atau memiliki pilihan utama untuk penggunaan energi terbarukan. Dan ini juga menjadi salah satu bagian yang menjadi kunci sukses untuk penggunaan energi terbarukan. Jadi belum bicara mengenai jenis energinya, apakah itu solar PV, apakah itu hidrogen, tapi secara umum untuk energi terbarukan kunci suksesnya yang pertama adalah bagaimana kemudian daya beli dari masyarakat bisa menjangkau energi. Ini adalah strategi pengembangan klaster-klaster ekonomi, di mana untuk hidrogen sebenarnya baru akan dikembangkan mungkin pasca 2035. Jadi melihat dari bagaimana dari gasifikasi batu bara misalnya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk kemudian menghasilkan sumber energi dari hidrogen, ini juga menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagian yang lain adalah bagaimana kemudian kita bisa ibu kota Nusantara ini bisa nanti mengampu beberapa enabling factors yang juga akan mendukung percepatan dari adopsi teknologi. Selain smart city approach atau pendekatan atau penerapan konsep smart city, ada juga untuk penerapan industri 4.0, karena ini juga akan menangkap lebih banyak peluang bagi pemain lokal untuk mulai melihat alternatif teknologi yang lebih maju. Bagian yang juga menjadi faktor penarik adalah adanya peluang-peluang untuk gasifikasi batu bara, terutama di Kalimantan Timur, di daerah di Kalimantan Timur. Ini sedang dikawal tahap ini, dan mungkin itu akan menjadi salah satu momentum untuk kemudian melihat apakah ini bisa
kembangkan lebih lanjut. Ya. Bagian yang juga cukup menarik untuk dieksplorasi adalah bahwa industri untuk pengembangan energi baterai ini mungkin bisa dipicu dengan adanya perakitan panel surya. Melihat dari kapasitas Indonesia sekarang, sebenarnya ini sangat masih terdapat gap bagaimana kita bisa memproduksi komponen-komponen dari panel surya. Tapi apabila nanti IKN akan menggunakan 100% misalnya energi dari EBT dengan pasokan utama dari energi surya, maka baterai untuk penyimpanan ini menjadi salah satu kebutuhan utama. Dan untuk pengembangan sektor-sektor ini termasuk itu wheelers, kendaraan roda 2 berbasis listrik, berbasis bahan bakar listrik, ini untuk industri baterainya sendiri tidak akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara. Jadi sebagai salah satu visi untuk mengintegrasikan rantai pasok domestik, maka IKN perlu bekerja sama dengan daerah-daerah lain yang sudah menjadi basis pengembangan industri komponen. Baik itu misalnya untuk electric two wheelers dan juga untuk panel surya, industri komponennya banyak berkembang di Jawa. Untuk baterainya banyak berkembang di Sulawesi dan sekarang akan dikembangkan misalnya di Maluku Utara. Jadi dan juga baterai ada di Jawa. Sehingga ini mungkin menjadi salah satu pengungkit bagaimana nanti baik itu untuk adopsi teknologinya maupun untuk pengembangan produksi energinya, ini menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam rantai pasok domestik antara IKN juga dengan pusat-pusat industri lain yang di Jawa dan di pulau-pulau yang lain seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Bagian yang juga menjadi visi adalah bahwa IKN nantinya ini akan mengampu setidaknya 4 faktor pemampu untuk pengembangan energi terbarukan. Yang pertama adalah bagian dari pembangunan ekosistem pendidikan. Jadi kita tidak bisa mengurangi gap untuk misalnya memproduksi solar PV secara domestik dalam skala besar kalau memang gap dari skill tenaga kerjanya masih tinggi. Dan untuk solar PV kebetulan gapnya dari segi keterampilan cukup besar. Sehingga ini apabila IKN nanti akan dikembangkan, di IKN dikembangkan sistem pendidikan yang berbasis STEM dan juga sebagian untuk vokasi sehingga bisa mengampu dari OM-nya, mendukung untuk OM-nya. Ini menjadi salah satu bagian pemampu yang akan disediakan IKN. Jadi tidak saja berkaitan dengan teknologinya, tapi juga bagaimana manusianya menggunakan teknologinya. Ini masih ada gap cukup besar dari segi keterampilan. Yang kedua yang tadi saya sampaikan untuk penerapan industri 4.0, maka ini akan lebih banyak mengundang baik itu penyedia teknologi, startup, akselerator yang mungkin menyediakan solusi yang lebih relevan nantinya untuk IKN. Sehingga apabila ekosistem industri 4.0 ini dikembangkan di IKN, mungkin talenta-talenta yang nanti akan mendirikan startup dan memberikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk industri-industri yang nanti berkaitan dengan energi terbarukan mungkin bisa dihadirkan. Dan ini nanti mungkin juga bisa bersinergi dengan penyediaan dari jasa-jasa industri baik itu untuk penanganan komponen, maintenance, dan yang lain-lain. Tentu IKN nantinya juga akan menjadi host untuk lembaga pusat inovasi, pusat litbang. Harapannya ini juga bisa merambah ke litbang yang untuk industri yang basisnya energi rendah karbon. Lalu ada kerjasama 3 kota yang sebenarnya akan difokuskan menjadi satu lingkungan ekosistem yang lebih ramah investasi, inovasi, perdagangan, dan lingkungan. Khusus untuk yang regulasi sektor, ini ada catatan bahwa yang perlu dilihat adalah bagaimana IKN ini menjadi semacam wadah untuk regulatory sandbox
apabila ada teknologi-teknologi baru, termasuk untuk energi rendah karbon yang akan diterapkan di IKN, sehingga kedepannya akan dikembangkan insentif izin yang lebih mudah untuk penerapan teknologi ini. Gasifikasi batubara mungkin yang akan dimulai, kemudian hidrogen, kemudian termasuk untuk dekarbonisasi. Untuk dekarbonisasi ini sangat potensial nanti untuk pengembangan energi-energi yang lain, termasuk juga misalnya untuk mendukung green hidrogen misalnya. Dan tentu saja ada infrastruktur yang nanti akan bersifat katalistik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan juga pelayanan sosial dan lingkungan. Bagian yang juga sudah ada sebenarnya di rencana induk, mungkin sebentar lagi Bapak Ibu, besok itu sudah ada PAK, rapat antar kementerian untuk rencana induk, Perpres rencana induk, dan bagian yang bisa saya kutip adalah berkaitan bagaimana kita bisa mencapai zero carbon city dengan 100% energi terbarukan. Di IKN sendiri, energi primernya tadi saya sudah sampaikan berasal dari solar farm, dan juga mungkin ini akan didukung dengan PV dari lampu jalan, bioenergi, kemudian ada energi terbarukan lainnya, dan cadangannya termasuk adalah melalui hidrogen. Dan bagian yang juga sudah dipikirkan adalah bagaimana kemudian adanya semacam combined cycle gas turbine begitu ya, untuk hidrogen ini juga bisa disediakan untuk memberikan backup sehingga pengelolaan atau penyediaan energi di IKN ini seperti yang tadi tidak terjeda, jadi lebih paripurna, lebih handal. Dan tentu ini akan menjadi salah satu perhatian bagaimana kemudian bisa mendorong transformasi industri minyak dan gas bumi serta batu bara ini juga untuk mendukung pencapaian zero carbon city ini melalui satu transformasi. Namun untuk bisa sukses membutuhkan setidaknya ada rencana yang pasti tentang pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur dan di IKN, dan ini rencana detailnya belum tersedia, dan ini menjadi satu tindak lanjut dari nanti setelah ada rencana induk dari IKN ini ditetapkan melalui Perpres, kemudian penarikan investasi di sektor IT dan juga jaminan untuk pasar. Dan kalau untuk energi terbarukan, Nusantara ini akan menjadi salah satu proyek yang greenfield. Dan kalau proyek greenfield pasti yang akan dipertimbangkan adalah kelayakannya. Bagaimana kemudian harganya bisa terjangkau bersaing dengan sumber energi yang konvensional. Dan untuk levelized cost of energy menjadi tantangan utama, sehingga ini juga bersisian dari segi permintaannya. Kalau permintaannya cukup, sehingga ini bisa memicu nanti adanya investasi yang mampu memproduksi minimal 300 megawatt, kalau secara global itu di atas 500 biasanya, tapi setidaknya minimal 300 megawatt bisa disediakan oleh investor di sana. Tapi pada saat yang sama juga dia bisa mendapatkan izin untuk mendapatkan teknologi yang lebih murah begitu ya, khususnya untuk wafer dan solar cell misalnya kalau untuk solar PV. Dan termasuk juga salah satunya adalah pelonggaran persyaratan untuk kandungan lokal. Ini mungkin yang menjadi bahan bahasan yang cukup dilematis. Sebenarnya tidak dilematis, tapi ini persisian antara bagaimana kita mau mendorong pasar. Jadi untuk meningkatkan ownership di awal, itu memang ada beberapa regulasi dari sisi produksi yang mungkin sedikit dilonggarkan sehingga pasarnya kemudian bisa menjangkau. Jadi ini mungkin membutuhkan satu analisis mana yang lebih trade-off-nya ini terletak di mana. Kalau kita menerapkan ini tapi kemudian menjadi harganya mahal begitu ya, dan maka ini akan menunda proses adopsi dari konsumen.
Tapi pada saat yang sama kita juga punya keinginan bahwa industri dalam negeri seharusnya bisa memproduksi itu. Jadi yang tadi solar PV yang tadinya perakitan akhirnya bisa memproduksi wafer begitu. Dan komponen-komponen yang lain. Termasuk yang inverter yang salah satunya merupakan komponen yang cukup membutuhkan teknologi yang lebih tinggi. Dan investasi di klaster solar PV termasuk solar farm-nya ini juga diharapkan menjadi salah satu stepping stone untuk kemudian mengembangkan rantai nilai industri solar PV yang end-to-end termasuk dari baterai penyimpanannya. Nah, ini yang juga menjadi salah satu visi untuk jangka panjang dari greenfield kemudian mungkin menjadi salah satu yang visible di tahun 2045. Jadi dimensinya masih jangka panjang. Untuk jangka pendek ini bagian yang dipertimbangkan adalah pilihan-pilihan teknologi yang paling affordable yang memungkinkan solar PV disediakan di IKN secara terjangkau, biayanya mampu biaya pembangkitannya mampu menyamai rata-rata pembangkitan listrik dari sumber energi yang lain, dan pada saat yang sama ini juga menjadi salah satu insentif bagi investor yang mau memproduksi dan insentif juga bagi konsumen. Nah, pada saat yang sama juga karena nanti Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat lead bank, maka ini mungkin akan menarik lebih banyak minat-minat talenta. Tidak saja yang untuk mendukung lead banknya, tapi juga yang tadi saya sampaikan, mungkin ada startup yang memang basisnya di teknologi mengenai energi ini akan menyediakan solusi yang lebih relevan dan ramah kantong gitu ya. Mungkin ini karena kita tidak tahu kadang-kadang dengan pengembangan teknologi baru, digitalisasi, life cycle-nya cukup tinggi dan beberapa ide-ide baru ini perlu diapresiasi dan menjadi salah satu modalitas untuk penyediaan solusi. Secara kesimpulannya berarti memang fokusnya adalah di kapasitas permintaan, kemudian biaya pembangkitan, dan juga peningkatan sebenarnya jaminan juga dari sisi pasar adalah komitmen dari PLN untuk mendukung inisiatif ini. Dan di luar dari itu, sebenarnya tadi kalau tidak salah pembicara yang pertama menyampaikan mungkin ada alternatif lain penyediaan dari energi berbasis air. Salah satunya yang disediakan adalah sebenarnya KI Tanah Kuning yang sudah di-launching di bulan pembangunannya di bulan Januari tahun ini. Harapannya dalam 5 tahun ini sudah bisa memberikan kontribusi penyediaan sumber energi yang berbasis hidro, berbasis air di Sungai Kayak, memanfaatkan potensi yang sangat besar di sana. Dan tentu ini tidak saja dipasok untuk Kalimantan Utara, tapi juga wilayah lain di Pulau Kalimantan. Dan ini juga menjadi salah satu pilihan apabila kita ingin memberikan alternatif tapi masih dalam ranah energi baru dan energi terbarukan, maka ini adalah bagian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut karena juga mungkin ini bisa menjadi sumber untuk pembangkitan yang lain. Bapak Ibu, mungkin sedikit saja saya memberikan overview juga dari sisi permintaan bahwa kalau permintaan mengenai baterai, ini salah satunya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Ibu Kota Nusantara adalah adanya amanat Perpres 55 tahun 2019 untuk kebijakan untuk percepatan pengembangan kendaraan berbahan bakar listrik. Dan ini mungkin nanti akan mengambil manfaatnya karena bagian jenis industri yang akan dikembangkan adalah baterai. Dan baterai ini mungkin sudah dipikir-pikir tidak saja fokusnya untuk kendaraan roda 2, tapi juga baterai untuk penyimpanan. Jadi pembelajaran di satu aspek ini bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk aspek yang lain. Dan apabila melihat dari transisinya menuju electric vehicle, maka mungkin sebenarnya target sampai 2025 itu kita sudah bisa mampu memproduksi baterai. Ya, jadi
melihat dari momentum yang ada di kawasan industri Teluk Weda di Maluku Utara dan Morowali, harapannya di tahun 2025 timetable ini bisa terpenuhi. Sehingga mungkin sampai tahun 2030 kita mungkin sudah punya pembelajaran untuk mengembangkan baterai untuk jenis-jenis kebutuhan yang lain. Dan bagian yang juga menarik adalah bahwa sumber energi yang nanti akan dikembangkan tidak saja basisnya listrik, tapi juga sudah bertransisi menuju hidrogen. Dan teknologi di sini ini sudah banyak dikembangkan termasuk oleh Toyota. Sehingga kita tinggal menunggu sebenarnya bagaimana kemudian ini bisa dikembangkan untuk otomotif dan kita bisa belajar untuk kebutuhan yang lain. Dan untuk teknologinya sendiri, memang masih banyak uji coba jenis-jenis baterai dan masih juga dari segi komponennya, terutama misalnya dari segi anoda. Ini banyak sekali dikembangkan analisis mengenai komponen grafin misalnya ya. Apakah ada yang dari tempurung kelapa, ada yang basisnya dari kelapa sawit, ada yang basisnya dari kulit jeruk, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang dari sisi pengembangan untuk teknologi baterai ini sebenarnya menggabungkan juga ternyata dari aspek-aspek organiknya ya. Bagaimana kemudian kita bisa menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, lebih green jadinya. Kalau tadi dikatakan grey, mungkin ini arahnya ke arah yang lebih green. Bagian-bagian ini banyak dikembangkan dan pengembangnya adalah startup. Jadi komponen-komponen yang di sini, ini banyaknya masing-masing ini banyak generasi-generasi muda dan juga lembaga-lembaga penelitian skala startup ini yang banyak melakukan di sini. Oleh karena itu yang tadi ekosistem pemampu di IKN ini menjadi sangat penting untuk bisa disediakan karena mungkin ini akan menarik mereka. Jika smart city-nya berhasil dikembangkan di IKN, mungkin talenta-talenta global yang akan memberikan solusi di teknologi baterai ini akan datang di IKN karena IKN-nya menjadi tempat yang layak huni, jadi kota yang modern dengan kualitas layanan publik yang baik, sehingga mereka akan nyaman tinggal di sana. Dan ini merupakan salah satu faktor kunci yang tidak bisa dipungkiri, harus disediakan apabila IKN akan mengampu pengembangan dari energi terbarukan yang basisnya penggunaan dari teknologi tinggi. Mungkin itu saja Bapak Ibu hal-hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ini adalah sebenarnya amanat Perpres dan perkembangannya sampai saat ini mana-mana saja yang sudah dilaksanakan dan saya bisa terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Demikian Pak Agus yang dapat dan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.